Udah sih itu kan. Oke, halo sahabat Puan dan juga sahabat Green. Apa kabarnya? Kembali lagi bersama saya Livia Collins di program Sahabat di Bumi, Puan di Bumi ya. Nah, hari ini kedatangan tamu sahabat Green, anak muda, orang muda dari Riau. Dan kita hari ini adalah kesetaraan gender dari kacamata orang muda. Menarik sekali. Nah, kita sapa dulu narasumber saya di samping ini. Kita sudah ada bersama dengan Kak Chelsea Zahira selaku founder dari Garis Sama. Apa kabar nih Kak Chelsea? Alhamdulillah sehat. Kakak gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Thank you for asking. Oke, nah mungkin boleh ya diceritain biar sahabat Green nih tahu apa sih sebenarnya Garis Sama itu sendiri. Oke, kita mulai ya Kak. Mungkin kita bisa mulai kenapa namanya itu Garis Sama. Awalnya Chelsea terinspirasi dari simbol Kak, simbol sama dengan. Jadi filosofi di balik nama ini adalah bahwa setiap orang seperti garis yang sejajar memiliki posisi yang setara dalam hak berkehidupan, bermasyarakat, dan juga berpeluang. Garis Sama ini merupakan sebuah komunitas yang bergerak di bidang kesetaraan gender, dan komunitas ini kita realisasikan untuk menjadi wadah edukasi tentang pentingnya kesetaraan gender. Kira-kira seperti itu, Kak. Oke, kalau boleh tahu, kita kan ngomongin orang muda tadi ya. Benar. Sebelum kita ngobrol balik lagi tentang ke Garis Sama, Kak Chelsea sendiri saat ini pekerjaannya atau apa aktivitasnya apa? Kesibukannya? Gitu, Oke. Akhir-akhir ini lagi fokus kuliah aja Kak. Kebetulan Chelsea mahasiswa ilmu pemerintahan FISIP Unri. Oke, berarti masih semester? 2, masih maba. Wow, berarti semester 2 di S1 ya berarti ya? Iya benar. S1 udah punya gerakan sendiri dan kamu foundernya. Iya benar. Nah aku penasaran banget nih, tadi kan kamu udah ngasih tahu, ini Garis Sama ini apa sih sebenarnya dan kenapa ini ada, visinya apa gitu, filosofinya apa. Tapi kenapa sih orang muda, anak muda seperti kamu punya keinginan untuk ngomongin isu gender? Pasti kan kayak siapa sih yang kemudian se-concern itu. Jadi cerita awalnya seperti apa nih Garis Sama ini ada? Oke, kita mulai ya Kak. Untuk motivasi Chelsea sendiri menciptakan atau menggerakkan sebuah komunitas yang bernama Garis Sama ini, dikarenakan mulanya Chelsea ikut sebuah lomba gitu Kak. Nama lombanya itu pemilihan mahasiswa berprestasi, Pilmapres, itu di jurusan Chelsea sendiri yaitu ilmu pemerintahan. Nah, dari sana Chelsea harus membuat gagasan kreatif berdasarkan SDGs, Kak. Seperti yang kita tahu, SDGs ini kan Sustainable Development Goals yang dirancang oleh PBB untuk direalisasikan pada tahun 2030 mendatang. Nah, di SDGs ini punya 17 goals, Kak, tapi Chelsea berfokus ke goals kelima, yaitu goals kesetaraan gender. Karena menurut Chelsea, hal ini di sekitar lingkungan kampus masih minim untuk dibahas oleh mahasiswa-mahasiswi di sekitaran kampus, Kak. Oleh karena itu, Chelsea ingin teman-teman di lingkungan kampus aware dan juga peduli terkait isu-isu dari kesetaraan gender tersebut, Kak. Oke, berarti memang dari project dulu ya, project dan juga kegiatan lomba, kemudian sampai akhirnya emang beneran jadi nih si Garis Sama. Berarti sebelumnya itu hanya sebuah project dan in papers gitu ya. Benar. Tapi kamu sendiri mungkin lebih berbeda dari yang lainnya. You make it into inisiatif yang memang berjalan gitu. Benar. Kita realisasikan, benar. Oke, direalisasikan. Nah, pasti kan gak mudah ya selama proses realisasi yang sebelumnya adalah idea menjadi sebuah gerakan. Apa tuh perjalanan yang mungkin bisa dibagikan step-stepnya dan hambatannya apa aja? Oke, kalau untuk hambatan atau tantangan ya Kak, kalau untuk tantangan dari luar ya mungkin resistensi dari society yang masih awam terkait isu kesetaraan gender ini Kak. Oleh karena itu inisiatif berbasis civil society seperti Garis Sama menjadi sangat krusial dalam mendorong kesadaran, pendidikan dan tindakan nyata untuk mendukung kesetaraan gender ini Kak. Nah, sedangkan untuk tantangan dari internal Kak, internal komunitas kita ya mungkin di sumber daya ya Kak, karena komunitas kita ini masih baru banget berjalan, belum nyampe 1 bulan Kak. Jadi mungkin kita masih punya hambatan di sumber daya dari segi dana, tenaga, dan juga jaringan yang masih terbatas Kak. Oke, saya penasaran sama tadi ngomongin sumber daya segala macamnya. Karena menurut kamu, kita balik lagi sudah sedikit, menurut kamu isu gender di kalangan anak muda, orang muda itu seperti apa sih? Apakah seawam itu? Ataukah di saat kamu bergerak ini, ternyata banyak juga nih yang punya concern sama akan isu ini?
Kalau misalnya yang punya concern yang sama, Kak, mungkin bisa dihitung ya, Kak, dengan jari. Karena memang orang-orang masih belum awam, belum terlalu peduli dengan isu kesetaraan gender ini, Kak. Jadi di sebuah komunitas Chelsea ini berisikan 8 sampai 10 orang ya, Kak. Chelsea kurang ingat juga lupa. Jadi kami itu menggerakkan garis sama ini agar teman-teman bisa lebih peduli dan teman-teman lainnya tuh bisa lebih sadar bahwa isu-isu tentang kesetaraan gender ini memang sangat urgent, Kak. Terus bagaimana Chelsea melihat kondisi kesetaraan gender saat ini lah ya, Kak. Sebagai generasi muda yang tumbuh di Riau, Chelsea melihat kondisi gender di daerah kita ini masih memiliki dinamika yang masih menarik untuk dibahas. Di satu sisi kita melihat adanya kemajuan dalam kesetaraan gender, seperti semakin banyaknya perempuan yang berpendidikan tinggi dan berkarir di berbagai bidang. Namun di sisi lain, kita juga masih menemukan beberapa tantangan yang perlu diatasi, Kak. Misalnya, stereotip gender yang masih kuat di masyarakat kita. Perempuan seringkali dituntut untuk lebih berfokus pada urusan rumah tangga dan juga mengasuh anak, sedangkan laki-laki dituntut bekerja keras sebagai nafkah pencari utama. Baik. Tapi menurut Chelsea, mungkin Chelsea bisa cerita sedikit lagi. Boleh dong, silakan. Oke. Honestly, Chelsea tidak begitu setuju dengan pernyataan tersebut, Kak. Karena Chelsea itu punya role model, yaitu orang tua Chelsea sendiri, mama dan papa. Orang tua Chelsea membuktikan bahwa kesetaraan gender itu memang sebenarnya ada. Mama Chelsea, Kak, dari tahun 2004 itu sudah bekerja di sebuah perusahaan swasta, dan hal itu dilakukan untuk meringankan beban papa. Jadi papa nggak cuma nyari nafkah utama sendirian, dibantu dengan mama. Begitu juga dengan papa, Kak. Papa itu FYI, papa bekerja di sebuah perusahaan engineering. Meskipun begitu, papa juga sering bantuin mama di pekerjaan rumah tangga, Kak. Chelsea punya adik, ada 3, dan papa tuh selalu ngebantuin kayak mandiin adik, terus kayak ngajarin adik pelajaran-pelajaran di sekolah. Jadi saling support satu sama lain, Kak. Oleh karena itu, Kak, Chelsea percaya dan yakin bahwa kita menerapkan kesetaraan gender ini, kita dapat menggerakkan kesetaraan gender ini jika kita sudah memiliki dasar-dasar dan mau belajar tentang apa itu kesetaraan gender. Dan Chelsea yakin itu semua dapat terwujud oleh generasi-generasi muda di Riau yang sadar dan mau mempelajari terkait isu-isu kesetaraan gender ini, Kak. Oke. Nah, tadi menarik banget kenapa kamu mungkin passionate di bidang ini dan menyuarakan tentang kesetaraan gender, karena memang dapat contoh langsung ya dari orang sekitar, orang tua seperti itu. Itu bagus banget sebenarnya untuk sebuah gerakan. Dan ini, kamu kan dapat contoh baik seperti itu ya di keluarga. Tapi adakah di lingkungan selain keluarga gitu yang kamu lihat sebenarnya kesetaraan gender seperti itu masih sedikit atau minim sekali terjadi, dan sampai kayak akhirnya kamu mau menyuarakan ini, dan apa sih sebenarnya goal atau aktivitas yang signifikan yang mungkin pengen di-achieve dari gerakan ini gitu? Oke, Kak. Jadi tujuan Chelsea mendorong tentang kesetaraan gender ini ya, Kak. Oke. Mengapa sebenarnya kita itu perlu mendorong adanya gerakan kesetaraan gender ini, teman-teman? Baik, kita berangkat dari sebuah pernyataan, Kak, yang mengatakan bahwa manusia sejak lahir sudah memiliki haknya masing-masing. Mulai dari hak untuk hidup, hak untuk bebas, hak untuk mendapatkan keadilan, hak untuk mengembangkan diri, dan hak untuk memiliki kesempatan yang sama apapun jenis kelaminnya. Namun jika statement tersebut hanya akan menjadi sebuah pernyataan saja, lantas untuk apa kita lahir dengan semua hak yang ternyata semu dan tidak dapat kita miliki? Oleh karena itu, pentingnya kita untuk mendorong dan menyuarakan kesetaraan gender ini demi hak-hak yang harusnya sudah menjadi milik kita sedari lahir, Kak. Jadi kesetaraan gender itu bukan cuma soal perempuan, tapi juga soal kemanusiaan. Oke. Itu sih, Kak. Kalau kegiatan yang saat ini dilakukan atau yang digerakkan itu seperti apa? Apakah mungkin melakukan podcast atau seminar-seminar atau webinar or anything gitu ya, yang kemudian Garisama lakukan untuk mendorong tujuan-tujuan tadi? Apa sih? Oke, untuk saat ini kami masih bergerak di platform media sosial ya, Kak. Dan baru minggu lalu, kami baru saja mengadakan podcast ya, Kak. Mungkin teman-teman lainnya bisa lihat di Garisama Official di YouTube kami, dan kami juga ada Instagram Garisama.
Di situ di podcast itu kami memulai membahas dan mengedukasi terkait apa itu gender, apa itu jenis kelamin, dan mengapa kesetaraan gender itu penting, Kak. Dan insya Allah nanti sesudah Lebaran kami akan mulai melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah terkait pentingnya kesetaraan gender itu, Kak. Gitu sih. Oke, menarik. Berarti mungkin dari sosial media dulu, kemudian nanti udah bagus nih formnya, baru ke offline gitu ya? Iya, platform formal. Oke. Nah, target-target apa nih yang kemudian ingin dicapai di tahun ini? Aku sebelum itu aku pengen tanya dulu. Ini berdirinya sejak kapan? Dan tadi kan udah disebutin anggotanya kurang lebih 8 sampai 10 orang gitu ya. Dari kapan sih bergeraknya gitu? Karena Pilmapres ini saya sebenarnya lupa juga ya Kak bulan berapa. Kalau nggak salah itu antara bulan Oktober sampai November gitu Kak. Dari November itu saya bikin gagasan ini, saya coba revisi terus. Setelah itu saya mencoba mengajak teman-teman yang memang aware terhadap isu kesetaraan gender ini untuk dapat bergabung bersama kita. Jadi memang ini sudah dilakukan kurang lebih dari bulan November Kak. November 2024. Oke, masih baby banget berarti ya, baru berapa newborn. Bulan gitu ya, newborn. Tapi udah oke banget, udah keren banget, udah ada pencapaian tadi, udah bikin podcast dan juga udah tahu step-step apa yang mau dilakukan ke depannya. Menarik banget. Nah, Kak, sebelumnya berarti kamu udah ada presentasi dulu kan di competition ya? Sudah. Nah, gimana sih respon dari teman-teman yang nonton mungkin si competition itu, or dari para juri segala macam, what they say? Itu lombanya di Riau apa di mana? Di fakultas Kak. Oh, di fakultas FISIP berarti ya. Gimana tuh responnya waktu kemarin itu? Oke, kalau dari juri, karena di situ waktu itu ada 2 juri ya Kak, laki-laki dan perempuan, dan alhamdulillahnya terkait kesetaraan gender ini diterima dengan sangat baik ya Kak. Tapi mungkin memang kita dapat sebuah masukan-masukan proker-proker apa aja, mungkin lebih ke proker ya Kak. Kalau misalnya diterima atau enggaknya tentu saja dosen-dosen di FISIP Unri menerima terkait kesetaraan gender itu Kak. Nah kalau dari teman-teman sendiri mereka kayak mendukung gitu Kak. Bahkan banyak yang memberikan feedback bahwa mereka itu di Instagram Kak, mereka tuh nge-DM Chelsea dan mereka bilang mereka mau bergabung dengan Garis Sama seperti itu kira-kira Kak. Dan alhamdulillahnya kita dapat feedback yang baik dengan adanya Garis Sama ini. Oke, berarti gerakan ini dimulai memang karena itu ya background ada lomba, terus kamu mendalami ini dan kamu juga ngelihat isu ini seperti apa dan relate ke kehidupan kamu juga mungkin mau memberikan kesetaraan itu yang sama ke banyak orang lainnya. Nah, tadi kamu udah ada kasih tahu ya tentang resources-nya itu terbatas segala macam. Jadi ini gerakannya dari mahasiswa bergerak bareng-bareng. Terus untuk pendanaan itu seperti apa? Apakah ya udah nih kita gerak dulu deh, nanti gimananya ntar kita pikirin lagi, gimana sih? Oke, kalau untuk pendanaan seperti yang udah Chelsea sampaikan tadi di awal Kak, untuk segi dana kita emang masih belum ada sponsor atau dapat bantuan dana, tapi kita memang bergerak melalui kas di komunitas kita Kak. Jadi kita punya kas di komunitas dan dari itulah kita mulai menggerakkan kayak podcast dan proker-proker lainnya. Oke, berarti komunitas ini komunitas Garis Sama ini, jadi dari tim lah ya, iya, gitu. Terus ada kasnya. Oke, berarti memang ini digerakkan dari anak muda dan tidak hanya tenaga kalian, tapi juga dana kalian mengupayakan ini semua. Nah, menariknya tadi, berarti ide ini awalnya ada dari kamu ya, dari Chelsea ya, selaku founder. Terus ngumpulin orang itu kan gak gampang sebenarnya. Walaupun kamu bilang, menarik nih, gini. Bisa jadi kan orang cuma bilang menariknya di awal doang, tapi gak benar-benar mau bekerja. So, how you deal with that? Oke, sebelumnya kadang kita kalau misalnya untuk bisa menggerakkan sesuatu komunitas itu harus punya circle yang mendukung kita, yang sepemahaman sama kita Kak. Dan alhamdulillahnya Chelsea tidak terlalu sulit ya Kak untuk mencari teman-teman, karena di komunitas Chelsea ini kebetulan adalah teman-teman Chelsea sendiri Kak, sahabat-sahabat Chelsea selama menjadi maba. Ada Sarah, ada Yana, ada Okta, ada Zaki, Frisky, dan lain sebagainya Kak. Nah jadi mereka ini memang sudah sadar ya Kak, dan merasa bahwa isu tentang kesetaraan gender ini krusial. Makanya karena itu Chelsea nggak terlalu sulit untuk mencari tim Kak. Oke, nggak sulit berarti ya. Terlalu sulit. Tapi selama runningnya mungkin ada challenge nggak in terms of internally gitu, walaupun
mungkin sudah ada apa ya, siapa di mana gimana gitu. Udah ada tantangan seperti itu belum? Kalau udah ada, solusinya apa saat itu waktu kamu? Kalau untuk internal ya Kak, kita alhamdulillah kita ini memang kerja sama tim ya Kak. Jadi saling melengkapi Kak. Mungkin kalau misalnya untuk kendala di internal komunitas kita memang cuman dari segi dana aja Kak. Karena kita sewa kamera sendiri, cari tempat podcast sendiri, karena kita memang belum punya platform formal untuk melakukan podcast gitu Kak. Itu sih Kak. Oke, menarik. Menarik banget sih aku ngelihat gimana anak muda tergerak, dan ini benar-benar semuanya dari teman-teman gitu loh, nggak ada yang nge-fundingin, tapi ya udah gerak aja dulu, jalan aja dulu. Sebenarnya apa sih yang mau kamu beritahu selain isu gender ya, secara keseluruhan kepada anak muda untuk aktif? Pasti banyak banget yang kayak di awal-awal maba masih mikir ya udahlah santai dulu segala macam, tapi kamu udah langsung sprint aja nih sama teman-teman. Boleh dong disampaikan. Iya Kak, sebenarnya Chelsea memang punya goals, dan teman-teman Chelsea dan teman-teman memang punya goals untuk aktif selama menjadi mahasiswa dan mahasiswi Kak, karena kan itu merupakan hal-hal yang seharusnya sudah kita terapkan sebagai mahasiswa dan mahasiswi. Selagi ada kesempatan, kenapa tidak gitu. Jadi daripada kalau istilahnya mahasiswa kupu-kupu, kuliah pulang, kami lebih memilih untuk bergerak di sebuah komunitas Kak. Dan mungkin untuk pesan dari Chelsea kepada teman-teman, oke, baik teman-teman, aku Chelsea Zahira sebagai seorang mahasiswa dari jurusan ilmu pemerintahan yang peduli akan kemajuan daerah Riau, meyakini bahwa kesetaraan gender bukanlah sekedar wacana yang sekiranya akan direalisasikan pada tahun 2030 mendatang, melainkan kunci kemajuan dari peradaban. Ini adalah panggilan bagi kita semua untuk berani bersuara dan bertindak. Kesetaraan gender adalah hak asasi yang tak bisa ditawar, fondasi keadilan yang harus ditegakkan, dan investasi masa depan yang akan kita wariskan pada generasi penerus. Mari kita jadikan Riau sebagai contoh daerah yang akan menjunjung tinggi kesetaraan gender, di mana setiap individu tanpa memandang gendernya memiliki kesempatan yang sama untuk berkarya dan berani meraih mimpi. Oke, itu pesan untuk anak-anak muda ya, kalau misalnya bikin sesuatu, bikin aja dulu, perjuangkan dulu, dan memang kesetaraan gender itu sepenting itu. Aku penasaran, aku pengen jawaban yang fix dan spesifik ya untuk ini. Gerakan ini kalian menggerakkan awareness tentang kesetaraan gender. Kesetaraan gender seperti apa yang spesifik, mungkin 1 atau 2 atau 3 yang mungkin ingin dilihat teman-teman, dilihat orang muda itu terjadi. Seperti apa sih? Oke, balik lagi untuk definisi kesetaraan gendernya ya Kak. Lots of people thinks bahwa kesetaraan gender ini adalah sebenarnya perempuan yang merasa iri terhadap pencapaian laki-laki. Tapi sebenarnya jika kita pelajari lagi, kesetaraan gender ini merupakan gerakan yang menuntut hak biar kita itu mempunyai kesempatan yang sama, peluang yang sama, baik itu memilih arah hidup sendiri atau kita bisa juga sebagai perempuan menjadi pemimpin Kak. Jadi mungkin yang perlu kita tekankan bahwa kesetaraan gender ini bukanlah gerakan iri, bukanlah gerakan yang tidak menerima kodrat jatuhnya ya Kak, tapi merupakan bagaimana kita sebagai manusia itu dapat memperjuangkan hak-hak kita Kak. Dan kalau misalnya kesetaraan gender yang real lah, kayak yang bisa kita lihat ya Kak, di sebuah lingkup kecil aja dulu ya Kak, kan kalau misalnya di prodi atau di jurusan manapun itu biasanya ada organisasi atau yang biasa kita kenal dengan hima Kak. Mungkin di hima itu bupati atau kadis-kadisnya nggak harus cowok gitu, bisa jadi perempuan. Kita bisa loh jadi pemimpin seperti kalian. Kita juga bisa menyalurkan inovasi-inovasi kita sebagai perempuan gitu kan Kak. Kalau misalnya untuk cowok, kita bisa lihat dari Master of Ceremony Kak, kayak MC gitu, nggak harus cewek, karena cowok itu terkadang punya potensi buat jadi MC juga Kak. Jadi itu sih kesetaraan gender menurut Chelsea di lingkup yang kecil Kak, di lingkungan kampus. Oke, memang menyuarakan kesetaraan gender di anak muda dan lingkungan kampus gitu ya. Tadi menarik, jadi kesetaraan gender itu tidak hanya kayak perempuan memperjuangkan hak-haknya, tapi juga sebenarnya laki-laki untuk mendapatkan hal lain yang bisa dicobakan dan mana tahu itu potensi mereka gitu ya. Benar, seperti yang kamu sebutkan tadi, MC nggak harus selalu perempuan gitu, atau yang jadi pemimpin nggak harus selalu laki-laki gitu. Jadi mungkin melihat
segala hal tidak dari gendernya lagi. Benar. Gitu ya. Ibaratnya kita bisa ngelihat sesuatu apapun itu dengan tutup mata kalau soal gender. Jadi ngelihat kualitas orangnya saja. Kalau misalnya mungkin dia punya jiwa kepemimpinan, so here we go, like dia bisa jadi pemimpin gitu. Oke. Kalau kamu sendiri, kamu berarti kan pemimpin muda dan perempuan ya. Selama ini ada challenge nggak? Atau mungkin ada yang ngelihat bisa nggak nih, bener nggak nih? Ini dia, ya yang kayak gitu loh. Nah, itu kan isu kesetaraan gender sebenarnya sering dirasakan perempuan-perempuan yang bertindak sebagai leader ya. Ada nggak seperti itu? Kalau misalnya challenge ke Chelsea sendiri, karena Chelsea ini tipe orang yang nggak terlalu mendengarkan apa kata orang lain gitu ya Kak. Jadi Chelsea kalau misalnya ada yang bilang, emang kenapa sih harus kesetaraan gender? Emang cewek tuh bisa jadi pemimpin? Emang bisa cewek ngangkat-ngangkat barang? Emang bisa cewek pasang banner atau pasang spanduk gitu? Kan kesetaraan gender ini memperjuangkan hak loh. Dan tidak terlepas dari kodratnya, karena kita perempuan ya tetap perempuan gitu. Otomatis fisik kita itu nggak sekuat mereka gitu Kak. Jadi banyak orang-orang yang mengartikan bahwa kesetaraan gender itu ya mereka tuh perempuan mau merebut posisi laki-laki gitu Kak. Tapi kalau misalnya ke Chelsea sendiri, kalau ada yang ngasih apa ya opini buruk terhadap Chelsea, itu nggak terlalu Chelsea dengarkan ya Kak. Karena kalau misalnya kita masukin semua itu nanti bisa bikin overthinking dan jadinya Chelsea nggak fokus menjalankan dari sama ini Kak. Jadi Chelsea lebih nggak peduli aja sih sama komentar-komentar yang negatif terhadap Chelsea. Oke, tapi ada nggak? Pernah ada? Dan kalau ada seperti apa kurang lebih? Kalau pernah ada, Chelsea kayaknya kalau di depan Chelsea ya Kak, itu belum ada sih Kak yang langsung menyampaikan ke Chelsea atau yang merendahkan Chelsea, itu belum ada, karena kebetulan circle atau lingkungan kampus itu alhamdulillahnya baik dan mendukung lah Kak, saling mendukung. Tapi mungkin kalau dari luar Chelsea nggak tahu juga ya. Oke. Kalau menurut kamu sendiri nih, di saat melihat perempuan menjadi seorang leader, apa challenge-challenge yang mungkin akan ada? Karena ini bisa jadi proyeksi kamu ke depan ya. Mungkin challenge-challenge kamu sebagai pemimpin dari gerakan ini gitu. Mungkin apa saja yang mungkin akan terjadi dan how kamu juga melihat ini sebagai oke, kalau ini kejadian ya udah this is the solution gitu. Udah pernah nggak sih proyeksi yang gitu? Kalau untuk proyeksi seperti itu jujur aja belum pernah ya Kak memikirkan hal-hal yang sejauh itu. Karena sejujurnya Chelsea juga baru beberapa bulan bergerak, jadi mungkin Chelsea lebih fokus ke gagasan-gagasan kreatif yang Chelsea buat. Tapi jika ada permasalahan seperti itu ya mungkin jika ada yang merendahkan seperti yang Chelsea bilang tadi ya kita nggak perlu terlalu menerima itu matang-matang ya, kita jadikan aja sebagai evaluasi bagi diri kita sendiri dan dengan adanya komentar-komentar negatif itu mungkin kita bisa improve ke yang lebih baik lagi sih Kak. Oke, jadi melihat mungkin komentar-komentar itu sebagai apa ya, semangat ya, semangat untuk bisa lebih produktif lagi, lebih buktiin lagi. Tapi emang itu banyak sekali diskusi yang berkata bahwa kalau perempuan ingin membuktikan kapasitasnya, dia harus membuktikan gitu loh. Kalau laki-laki itu ibaratnya it's just they are born with that. Mereka nggak harus di-question. Laki-laki pasti pemimpin, pasti bisa. Karena tidak semua laki-laki bisa menjadi pemimpin gitu kan. Tapi kalau kita perempuan kita harus sebutin dulu nih, sesuatu harus berhasil dulu sampai akhirnya oh iya, she deserve that kayak gitu. Nah mungkin itu juga sedikit apa ya masuk ke isu gender sendiri seperti itu. Nah tadi di awal kamu juga ada ngomongin tentang gimana orang tua yang saling bahu-membahu membantu keluarga gitu ya, ibu juga bekerja. Nah ini sebenarnya juga relate dengan hasil research dari World Bank saat itu, bahwa memang di negara-negara yang perempuannya itu berdaya, berarti mereka bisa bekerja, mereka bisa berpendidikan tinggi segala macam gitu ya. Jadi perkembangan di sebuah negara itu sangat pesat. Jadi ekonominya tuh gitu ya, kayak naik begitu. Karena memang support perempuan itu sebenarnya sangat amat signifikan di sebuah negara. Nah, jadi itu juga mungkin ya yang mau kita sampaikan sama-sama, bahwa di saat perempuan berdaya itu bukan berarti satu gender akhirnya hilang gitu. Maksudnya kayak ketimpang. Iya, jadi timpang gitu. Jadi si perempuannya naik, laki-lakinya turun. Enggak sebenarnya. So, like we walk hand in hand together, something like that gitu. Oke, menurut aku hebat banget. Aku sangat terima kasih. Keren ya anak muda yang masih
semester 1, semester 2 loh ini ya teman-teman, masih maba sekali tapi udah ada gerakan yang kemudian dilakukan. Cuman satu nih, menjadi pertanyaan terakhir aku kali ya. Di luar Jawa mungkin program kegiatan-kegiatan seperti ini anak muda yang berdaya dan membuat sebuah gerakan cukup banyak. Nah di Riau tuh aku masih melihat nggak terlalu banyak nih. Sampai akhirnya kamu mau membuat ini, apakah ada role model yang kemudian kamu lihat atau seperti apa? Oke, jadi sebenarnya balik dari awal tadi ya Kak, ini tuh hasil dari gagasan kreatif gitu Kak. Chelsea memang untuk role model ya orang tua sendiri ya Kak. Tapi kalau misalnya terkait isu kesetaraan gender ya paling Chelsea cuman mendengar dari teman-teman. Tapi Chelsea memang belum pernah mengalami bahwa teman-teman itu bilang mereka tuh ya dari kampung gitu ya Kak. Jadi kan masih banyak orang-orang yang di kampung itu memiliki statement-statement klasik atau mindset-mindset klasik yang masih sering mengatakan bahwa perempuan itu sebenarnya nggak harus loh berpendidikan tinggi. Lagian ujung-ujungnya kalian tuh juga di dapur, di kasur, gitu-gitu Kak. Terus Chelsea berangkat dari hal itulah, Chelsea ingin membuktikan kepada orang-orang yang mengatakan hal-hal seperti itu bahwa kita tuh nggak kayak gitu, kita tuh bisa lebih dari apa yang kamu pikirkan, gitu sih Kak. Oke, nice. Mungkin satu terakhir, ada mungkin closing statement dari kamu sebagai founder dari Garisama dan mungkin perwakilan teman-teman ya suaranya semuanya boleh disampaikan ke sahabat Green. Oke, baik teman-teman. Kita itu memang harus aware dan peduli terhadap kesetaraan gender. Karena kita itu punya hak untuk menyuarakan kesetaraan gender, kita itu punya hak untuk memiliki kesempatan yang sama. Oleh karena itu, kita harus bergerak bersama-sama membuktikan bahwa generasi muda ini akan mencapai goals yang dibuat, yang dirancang oleh PBB pada tahun 2030 itu menjadi terrealisasi. Begitu sih, Kak. Oke, terima kasih banyak Chelsea Zahira ya, selaku founder dari Garisama udah datang ke Studio Green Sama-sama. dan berbagi tentang gerakan kamu. Semoga apa yang diupayakan ada banyak kemudahan yang diberikan Allah dan ada banyak orang kemudian yang membantu. Jadi mungkin hal yang sekarang terbatas, jadi nanti akan ada bantuan-bantuan yang mengisi itu semua. Mohon dukungannya ya Kak. Ya, siap sekali. Aku sendiri sebenarnya juga punya komunitas, tapi memang isunya adalah lebih ke pendidikan. Oke, keren. So, that's all sahabat Green untuk diskusi kita hari ini bersama dengan Chelsea ngomongin tentang kesetaraan gender.